Hai, ketemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Baik, pada video ini kita akan belajar tentang statistika di kelas 8 SMP. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah belajar statistika, tapi tentang mean, median, modus, dan cara menganalisis data. Sekarang kita lanjutkan tentang ukuran penyebaran data, di mana nanti dalam ukuran penyebaran data kita akan belajar tentang jangkauan, range, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Ya, ada 4 yang harus kita pelajari. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang, dan nyalakan loncengnya supaya nanti ketika ada video baru kalian bisa mengetahui. Terima kasih. Baik, kita lanjut saja ke materinya. Untuk ukuran penyebaran data, yang pertama akan kita pelajari adalah tentang jangkauan, atau bisa juga disebut dengan range. Apa sih jangkauan itu? Jangkauan atau range itu adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Jadi ada data, dicari yang paling besar dan dicari yang paling kecil, kemudian dikurangkan. Dimana rumusnya adalah R. Range diambil dari kata range. Jadi kalau ada R berarti kalian diminta untuk menghitung jangkauan. Dimana rumusnya X maksimum dikurangi X minimum. Dimana R itu range, X max itu data terbesar dan X min itu data terkecil. Langsung ke contohnya saja. Di sini saya punya data 4, 6, 8, 5, 9, 7, 6, 4, 5, 8, 6. Tentukan jangkauannya. Tadi adalah selisih data terbesar dan data terkecil. Berarti langkah pertama, kalian harus mencari data terbesarnya. X maksimal. Lihat, dari sini mana yang paling besar? Ya, 9. Terus paling kecil mana? 4. Jadi sudah dapat modalnya. Langsung kita hitung jangkauannya. X maksimal dikurangi X minimal. Data terbesarnya tadi 9 dikurangi 4. Berapa? 5. Cukup mudah kan? Cukup mudah sekali. Sekarang kuartil. Apa sih kuartil itu? Nilai-nilai yang membagi serangkaian data menjadi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan. Kuartil yang perlu kalian ketahui, kalau kalian menghitung kuartil, syaratnya data harus diurutkan dulu dari kecil ke besar. Kalau kalian mencari jangkauan, data tidak perlu diurutkan dulu, tapi kalau kuartil wajib hukumnya diurutkan dari kecil ke besar. Baru kalian cari kuartilnya. Apa saja kuartil itu? Nanti ketika kalian diminta untuk menghitung kuartil, kalian pasti akan diminta untuk menghitung Q1, Q2, dan Q3. Apa itu Q1? Q1 jelas kuartil pertama atau bisa juga disebut sebagai kuartil bawah. Q2 kuartil kedua atau bisa disebut dengan median. Kemarin apa median itu? Median adalah nilai tengah. Q3 kuartil ketiga biasa disebut dengan kuartil atas. Bisa dimengerti ya? Bisa. Setelah jangkauan kuartil, kalian juga akan diminta untuk menghitung jangkauan interkuartil atau hamparan. Apa itu jangkauan interkuartil? Selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jadi kalau ada soal mencari jangkauan interkuartil, langkah pertamanya harus dicari Q3 dan Q1. Di mana rumusnya hamparan H Q3 kurangi Q1. Sekarang simpangan kuartil, setengah dari nilai hamparan atau setengah dari nilai jangkauan interkuartil. Kalau jangkauan interkuartil simbolnya H, kalau simpangan kuartil simbolnya Q-D, di mana setengah kali H atau setengah dikalikan Q3 kurangi Q1. Jangan sampai keliru rumusnya ya. Langsung saja kita mencari kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil dari data ini. Yuk kita cari kuartil. Langkah pertamanya apa tadi? Kita urutkan dari data terkecil ke besar. Lihat, yang paling kecil berapa? 4. 4-nya ada berapa? Ada 2. 4, 4. 5-nya ada berapa?
5-nya juga ada 2. 6-nya ada berapa? Ada 3. Ya kan? 7-nya ada berapa? Ada 1. 8-nya ada 2. 9-nya ada 1. Yuk dihitung harus ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bener ya? Nah, coba diperhatikan. Kalau kalian mencari kuartil, setelah data diurutkan, langkah selanjutnya apa? Kalian bagi dulu menjadi 2 bagian, seperti mencari median. Lihat, datanya ganjil atau genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau ada 11, kalian bagi 2, cari nilai tengahnya. Kalau 11 dibagi 2, 10 setengah. Berarti yang ke 11, 5 setengah. Berarti tengah-tengahnya data ke berapa? Data ke 6. Karena kanan dan kirinya sama-sama 5. 10 ya. Oh 5 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kemungkinan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Bener ya? 11 dibagi 2, nilai tengahnya adalah data ke 6. Karena kanan sama-sama 5, kiri juga 5. Nah, ketemu. Hi, 2-nya di tengah. Jadi kalau ada data seperti ini, kalian urutkan dulu dari kecil ke besar. Setelah itu kalian bagi 2 datanya. Kalau datanya ganjil, dia tepat di 1 titik. Kalau datanya genap, biasanya dia berada di tengah-tengah angka. Kalau lupa, bisa dibuka lagi catatan median. Karena di sini ganjil, dia tepat di 1 angka. Setelah tahu Hi2, tadi kan langsung terbentuk daerah kanan dan daerah kiri. Lihat dulu daerah kanan. Kalau daerah kanan berarti akan menghasilkan Hi3, kalau daerah kiri akan menghasilkan Hi1. Terserah mau mencari Hi1 dulu boleh, Hi3 dulu juga boleh. Coba saya mau mencari Hi3 dulu. Lihat, yang daerah kanan tinggal berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ganjil lagi. 5 bagi 2, 2 setengah. Berarti kanan 2, kiri 2. Ini Hi3. Ya kan? 1, 2, 1, 2. Gampang kan? Setelah itu kiri ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagi 2, 2 setengah. Berarti Hi1-nya di sini. Ya kan? Jadi adil, dia membagi 1, 2, 1, 2. Nah, jadi ketika ditanda Hi1 nilainya 5, Hi2 nilainya 6, dan Hi3 nilainya 8. Wah, cukup mudah sekali. Sekarang, jangkauan interkuartil atau hamparan. H, berarti yang dicari H ya. H itu Hi3 kurangi Hi1. Hi3-nya 8, Hi1-nya 5. Berapa? 3. Sekarang simpangan kuartil. Hi-D. Hi-D berapa? Setengah kali Hi3 kurangi Hi1. Hi3 Hi1-nya tadi berapa? 3. 3 bagi 2, 1,5. Paham kan? Paham sekali. Lanjut ke contoh berikutnya. Sama soalnya, tentukan jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, simpangan kuartil. Ini kalau soalnya jadi satu ini, boleh kalian urutkan dulu. Boleh juga menghitung jangkauannya dulu. Tapi supaya tidak bolak-balik, kita urutkan dulu ya. Yuk, terkecilnya mana? 50. 50-nya ada 1, 60 ya. 60-nya ada 1. 65-nya ada 1. Kemudian 70-nya ada 2. Terus 75-nya ada 1. 80-nya ada 2.
85-nya ada enggak ada. 90, 100. Coba 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, sudah diurutkan. Sekarang kita mencari jangkauan. Jangkauan tadi apa? R kan? X max kurangi X min. Kita cari dulu data terbesarnya 100. Data terkecilnya 50. Jadi R-nya adalah X max kurangi X min. Berapa? 100 kurangi 50. Ya, 50. Sekarang kuartil. Yuk. Ini datanya ganjil atau genap? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau genap berarti dia pasti di tengah-tengah. Yuk, langkah pertama sudah diurutkan. Langkah kedua dibagi 2. 10 dibagi 2 tepat 55. Kanan 5 dan kiri 5. Yuk, 1 2 3 4 5. Berarti di sini nanti kemungkinan. Yuk coba kanannya 1 2 3 4 5. Nah, benar. Berarti Q2-nya di antara 70 dan 75. Kita cari Q3-nya dulu. Berapa? 1 2 3 4 5. Ternyata ganjil. 5 bagi 2 2,5. Berarti nanti di tengah sini. Yuk coba. Kirinya berapa? 1 2. Kanannya 1 2. Sekarang sebelah kiri 1 2 3 4 5. 5 bagi 2 2,5. Berarti nanti Q1-nya tepat di sini. Ya kan? 1 2 3 4. Berarti Q1-nya adalah 65. Q2-nya adalah 70 ditambah 75 bagi 2. Kenapa? Karena dia berada di antara. Kalau ganjil pasti berada di antara. Tapi kalau genap pasti tepat di satu angka. Berapa hasilnya? 70 ditambah 75 dibagi 2. Berarti 72,5. Q3-nya. Q3-nya berapa? Q3-nya tepat di 80. Gampang kan? Gampang sekali. Sekarang apa lagi? Jangkauan interkuartil, hamparan. Tadi rumusnya apa? H sama dengan Q3 min Q1. Q3-nya 80, Q1-nya 65. 80 kurangi 65. 15. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil tadi Q3. Q3 itu setengah Q3 min Q1. Setengah kali 15. Berapa setengah kali 15? 7,5. Paham ya? Paham. Contoh satu lagi. Sekarang kalau datanya berbentuk tabel bagaimana? Tentukan jangkauan, kuartil, interkuartil. Kalau jangkauan berarti X max-nya berapa? Ya 40, karena data terbesarnya adalah 40. X min-nya 37, berarti rank-nya berapa? Gini ya. 40 min 37 berapa? 3. Itu jangkauannya. Sekarang kuartil. Perlu diurutkankah? Tidak, karena di sini dia sudah urut. Kita jumlah dulu. Kalau ada bentuk seperti ini, kita jumlahkan dulu. 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3. Hasilnya berapa? 14. Datanya genap. Kita bagi 2 dulu. 14 bagi 7. Data 7 di mana? Di sini ya. Ini berarti 7, ini 7. Berarti tepat di tengah. Ya kan? 7 tambah 7. Data terakhirnya berapa? 4. Berarti Q2-nya berapa? Ini kan sama saja 37-nya 3 kali ya. 37, 37, 37. 38-nya 38, 38, 38, 38 sebanyak 4 kali. Jadi 7-nya di sini data terakhirnya berapa? 38 kan? 38. Terus 7-nya di sini data awalnya berapa? 39. Berarti
39 dibagi 2. Paham nggak yang ini? Berarti 38,5 ya. Paham nggak? Ini kan tadi 14 dibagi 2. Kamu cari 77 kan? Berarti ini kebetulan tepat 7 dan 7. Kalau kalian bingung, kalian jabarkan juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalian kalau jabarkan, kalau datanya banyak, kalian susah sendiri. Berarti kan 37, 37, 37, 38, 38, 38 sebanyak 4 kali. Ya kan? 1, 2, 3, 4. 39-nya juga ada 4. 39, 39, 39, 39, 40, 40, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kan? Kita cari dulu Q2-nya. 14 bagi 2 7 kan? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti kan di sini Q2-nya di antara Q2 karena di sini tepat 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sama kan? Sama. Sekarang Q1-nya 7 bagi 2. 7 bagi 2 itu 3,5. 3,5 berarti 3-nya di sini. Berarti kalau ini berarti kan data keempat ya kan, data keempatnya berapa ya? 38. Kalau di sini bagaimana ya, kalian bagi dulu ya kan. 7 bagi 2 kan 3,5, karena dia ganjil berarti dia tepat. Setelah data ketiga berarti 7 3 kiri dan 3 kanan, berarti data keempat. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3. Berarti di sini 1 2 3. Nah, Q1-nya di sini. Sekarang 7 kan 3,5. Ini kebetulan karena data keempat ya, Q3 data keempat juga. Ini kan keempat, 4-nya 39, berarti Q3-nya 39. Jadi kalau kalian kesusahan, kalian bisa jabarkan 1 2 3 4 5 6 7. Berarti Q3-nya di sini. Ya. Nah, kalau kalian kesusahan ketika membuat tabel, kalian bisa uraikan dulu menjadi data seperti ini. Kalau frekuensinya 3, berarti 37-nya ditulis 3 kali. Kalau 38-nya ada 5, berarti ya 38 ditulis 5 kali. Begitu ya. Nah, setelah ini diperoleh, kita cari hamparan. 39 kurangi 38,5 berapa? 0,5. Terus Q3 setengah kali Q3 min Q1 setengah kali 0,5 diperoleh 0,25. Paham ya? Bisa ya? Bisa pasti. Baik, itu tadi ukuran penyebaran data, ada jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Kalian pelajari lagi, kalau masih bingung silakan bertanya. Baik, di sini saya punya latihan, silakan dikerjakan. Terlihat ya. Terlihat ya. Silakan dikerjakan, kalau masih bingung silakan bertanya. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini. Terus belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.